mengenai pembuktian. Oke, jadi ada berbagai macam cara. Kalian tahu di awal kita belajar mengenai tabel kebenaran, terus ada juga yang menggunakan ekivalensi, kemudian ada bukti langsung. Sekarang ada bukti tidak langsung dengan tautologi, ya. Tapi tautologinya itu tidak menggunakan tabel kebenaran. Gitu. Oke, sebentar ya, saya share dulu. Eh, masih membahas mengenai keabsahan argumen ya. Kita masih membahas mengenai ini. Nah, di minggu lalu yang sudah kita lakukan adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan coba nomor 5 dan nomor 6 ya, untuk melakukan pembuktian-pembuktian terhadap argumen. Oke, nah aturan bukti tak langsung atau banyak disebutnya indirect proof gitu ya. Aturan bukti tak langsung ini digunakan terhadap argumen yang kesimpulannya bebas, bukan hanya berupa implikasi ya. Diingatkan kembali di minggu lalu itu kan kita mengenai direct proof ya. Direct proof atau bukti langsung ini ketika kesimpulannya harus implikasi, misalkan A implikasi B, ya, khusus untuk yang implikasi. Nah, kalau indirect proof ini bisa bebas terhadap argumen yang kesimpulannya bebas. Itu. Caranya agak sedikit berbeda dengan yang direct proof. Jadi masing-masing pembuktian di sini, masing-masing pembuktian tabel kebenaran ada caranya tersendiri. Ini juga sama aturan bukti bersyarat atau direct proof itu juga ada caranya tersendiri. Nah, indirect proof juga ada cara tersendiri gitu untuk menyelesaikannya. Ya, nantinya sebetulnya kalian boleh sih pakai cara mana saja, tergantung dari soalnya yang diminta pakai cara apa. Kalau misalnya tidak diminta apapun ya berarti bebas, kalian boleh pakai cara apa saja. Oke, lanjut lagi ke indirect proof ya. Premis baru, asumsi dibuat dari negasi kesimpulannya. Nah, untuk indirect proof di sini nih, kata kuncinya adalah premis baru dibuat dari negasi kesimpulan. Ya. Lalu, jika ditemukan adanya kontradiksi, maka asumsi salah. Yang benar adalah kesimpulan yang semula. Ya, kontradiksi di sini kalau nantinya kalian menemukan P dan negasi P gitu. Karena kan di sini kan kita akan berbicara benar ya. Ini di sini benar. Negasi P harusnya kan salah, tapi ternyata dalam dalam konteks ini benar sama benar gitu kan. Jadi kontradiksi. Jadi yang benar itu yang P-nya atau negasi P-nya gitu. Ya, jadi ini bentuk kontradiksinya. Gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan kontradiksi ini, oh ya berarti kita akan kembali kepada kesimpulan yang semula. Gitu. Ya, kita akan lihat contohnya ya. Sebelumnya kalau mau bertanya silahkan tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke dalam contohnya.
Ibu maaf, boleh tolong dijelasin poin tiganya lagi nggak Ibu? Oke. Jika ditemukan adanya kontradiksi, maka asumsi salah. Nah, kontradiksi di sini yaitu ketika kalian menemukan P dan negasi P. Nah, kayak gini nih contohnya ya. Negasi B dan B. Ya, nanti jangan jangan dulu lihat di awalnya ya. Kita lihat yang nomor 7-nya aja ya dulu. Negasi B dan B. Nah, di sini ketika dalam kalimat ketika kita berbicara dalam pembuktian argumen, berarti kita tahu bahwa yang kita tulis di sini negasi B itu bernilai benar. Kemudian B-nya sendiri bernilai benar juga. Nah, ini adalah sesuatu yang kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena kalau misalnya B-nya benar, maka negasi B-nya harusnya salah dong. Itu ataupun kebalikannya. Tapi di sini dia dua-duanya benar. Itulah yang disebutkan dengan kontradiksi. Ya, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi B-nya mau benar atau salah gitu. Negasinya adalah kebalikannya. Sedangkan di sini negasi B dan B itu sama-sama benar. Begitu. Maksud dari kontradiksi gitu. Oke, kita lihat contohnya nih. Tadi kan diminta premis baru dibuat dari negasi kesimpulan. Ya, oke. Kita punya A, kesimpulannya adalah B atau B maka C. Nah, berarti kita buat negasi ya, negasi dari kesimpulan sebagai premis yang baru. Maka premis baru kita punya negasi dari B atau B maka C. Gitu. Ya, ini namanya yang pertama adalah dari indirect proof, IP. Ya. Nah, kemudian kita ubah apa ini namanya implikasinya menjadi bentuk atau ya bisa kan menjadi bentuk atau implikasi itu coba lihat lagi di pertemuan minggu lalu kalau tidak salah atau 2 minggu lalu ya. Itu tuh implikasi dia bisa menjadi negasi B atau C. Maka kita bisa tulis di sini B atau negasi B atau C. Ini adalah implikasi. Nah, sebetulnya arahnya mau kemana sih gitu ya? Kita kadang kan suka kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kita akan mengarah ke pada kesimpulan gitu. Sedangkan ini kesimpulannya sudah dipakai. Jadi sebetulnya untuk mencari indirect proof itu kita akan mengarahkan kepada bisa nggak dibuat kontradiksi gitu. Kalau misalkan bisa dibuat kontradiksi seperti yang nomor 7, maka kesimpulan awal adalah yang benarnya. Gitu. Jadi kita mengarahnya itu pada membuat kontradiksi. Oke, lanjut dulu dari yang ini. Ya. Nah, di sini kita negasinya kita masukkan ke dalam kurung. Oke, maka dia menjadi negasi B dan ya negasi B atau C. Ini dia dinamakan hukum apa? Hukum De Morgan bukan? Pak saya minta dicek dulu ya. Ada hukum De Morgan kalau nggak salah. Ya, betul, hukum De Morgan. Ya, dia pakai De Morgan. Ini. Nah, negasi B kita tulis lagi. Sekarang yang negasi ini dimasukkan ke dalam. Maka ini dan negasi dari negasi. Dari negasi menjadi B saja, ini menjadi dan. Negasi C ini juga sama hukum De Morgan. Oke, setelah itu kita satukan nih yang negasi B dan B-nya. Ini dan negasi C. Kurungnya dipindahkan dengan asosiatif. Asosiatif. Ya. Nah, kemudian
Dengan simplifikasi kita menemukan B dan negasi B dan B. Nah, ini dengan simplifikasi. Nah, tapi ternyata lihat di sini. Ternyata dia kontradiksi. Gitu. Ini kontradiksi. Ya. Maka ketika menemukan kontradiksi, sebetulnya kalian sudah bisa langsung membuat kesimpulan sih, karena ada kontradiksi gitu ya, maka kesimpulan yang benar adalah B atau B maka C. Atau mau diteruskan juga boleh. Ya, B ini dengan simplifikasi. Oke, mau diteruskan ke arah mana ya? Berarti ke arah yang ini kesimpulannya. Ya. Kemudian dengan ditambahkan adisi. Adisi. Begitu. Jadilah kesimpulan yang awal. Ya. Nah, jadi ketika menemukan kontradiksi, oh ini dapat kontradiksi nih. Berarti arah kalian selanjutnya kemana? Arah kalian selanjutnya ke kesimpulan awal. Gitu ya. Jadi ketika menemukan soal yang diminta menggunakan indirect proof, kalian harus menemukan kontradiksi dulu. Setelah menemukan kontradiksi, kembalikan lagi kepada kesimpulan awal. Gitu. Stepnya seperti itu. Ya. Oke, silahkan difahami dulu. Tanyakan kalau yang nggak paham. Nanti kita coba contoh yang lain. Oke, kita coba ya contoh yang lain ya. Nanti yang ini bisa, kalau yang di slide itu nanti bisa kalian pelajari sendiri ya contohnya ya. Jadi biar contoh kita kayak gitu. Soalnya saya punya, misalnya saya punya P atau Q dan R. Ini premis satunya, premis duanya adalah, ini premis satu, P atau Q dan R. Oke, premis duanya adalah P maka R. Konklusinya, K-nya atau Q, konklusinya adalah R. Nah, gunakan indirect proof untuk keabsahan argumen tersebut. Sebelum saya bahas, kalian boleh coba dulu ya.
Mungkin ada yang mau coba di sini, ngerjakan di layar ini, silahkan kalau yang mau coba. Oke, kita coba ya. Eh, untuk yang ini dengan menggunakan indirect proof. Oke. Tadi indirect proof itu kita tulis lagi dulu ya. Yang pertama itu P atau Q dan R itu. Ini dari premis satu. Kemudian P maka R ini dari premis 2. Nah, kemudian tadi kalau indirect proof kita harus negasikan kesimpulannya. Maka kita tulis negasi R. Oke, ini asumsi ya, asumsi, asumsi atau ASS boleh tulisnya ya ASS. Asumsi dengan menggunakan indirect proof. Begitu. Nah, lalu setelah itu kita proses. Yuk coba kita proses nih. Ada yang bisa diproses nggak nih? Lihat P2. Ini satu, dua, tiga. Ya, nomor 2 dan 3 tuh. 2 dan 3 jadi apa tuh? 2 3 kalian bisa lihat dengan menggunakan modus tollens. Ya, dia menggunakan modus tollens jadinya negasi P. Oke. Nah, kemudian em, ada yang bisa diproses lagi nggak nih? Kalau dengan De Morgan satu bisa nggak? Yang mana?
De Morgan 1. Yang P1-nya pakai De Morgan. Yang P1-nya pakai De Morgan, oke. Terus nanti mau mengarah ke, kan kalau De Morgan itu harus ada negasinya kan. De Morgan itu kalau kalian lihat, De Morgan itu gini kan. P atau Q gitu ya. Sama dengan negasi P dan negasi Q gitu. Terus negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, itu De Morgan ini berlaku bolak-balik. Ada yang bisa kita pakai De Morgan nggak di sini? Ya, oke, yuk kita bareng-bareng ya. Saya juga sambil sambil mengingat-ingat lagi ini. Ibu kalau 1 sama 4 pakai DS bisa nggak Ibu? Oke, coba lihat disjungsi silogisme sebentar. Disjungsi silogisme. Oh iya, betul betul betul. Ya, ada kita pakai DS-nya yang ini ya. P atau Q negasi P itu jadinya Q. Ya, ini DS1 ya, DS yang pertama. Ada dua kan DS itu. Ya. Oke, betul betul betul. Ya, bisa ya. Coba. Berarti ini menjadi Q dan R gitu ya. Dari 1 dan 4 pakai DS. Oke. Nah, sekarang kalian lihat hmm, Q dan R kita bisa pakai simplifikasi ya. Bisa nggak pakai simplifikasi? Simplifikasi menjadi R. Ya, kenapa menjadi R? Karena kan tadi kita bilang kalau indirect proof itu kita akan menuju ke kontradiksi. Di atas di nomor 3 sudah ada negasi R. Berarti kita perlu mencari R-nya. Ya, maka nomor 6 ini kita bisa gunakan dari 5 dengan menggunakan simplifikasi. Nah, kemudian kita bisa satukan ya. Nomor 3 sama nomor 6. Ini kan benar ya. Kalau dalam argumen ini kan benar dan ini juga benar. Kalau disatukan pakai dan, itu pasti benar kan? Benar dan benar itu pasti benar. Maka kita bisa tulis di sini negasi R dan R. Nah, ini adalah dari conjunction 3 sama 6. Conjunction. Itu. Nah, di sini terdapat kontradiksi. Kontradiksi. Nah, sudah kalian menemukan kontradiksi, berarti kesimpulan akhirnya kalian harus bawa lagi kepada R. Gitu. Ya, jadi kayak dibolak-balik gitu ya. Jadi awalnya dia dinegasikan si R-nya, tapi akhirnya nanti di akhir harus balik lagi ke kesimpulan awal. Gitu ya. Nah, dari sini kita pakai simplifikasi juga ya. Simplifikasi dia dapatnya R gitu. Ya, ini dari nomor 7 gitu. Simplifikasi. Atau juga bisa pakai indirect proof gitu. Ya, terbukti ini hasilnya adalah sah, argumennya sah sesuai dengan kesimpulannya. Oke, silahkan dilihat dulu. Yang mau bertanya boleh tanyakan. Nanti saya coba contoh yang lain. Bu, izin bertanya, Ya, boleh. itu yang 3 itu negasi R-nya kenapa bisa benar, Bu? Yang mana yang mana? Yang 3 negasi R, Mm-mm. nilainya benar gitu, itu bisa dari mana, Bu? Ya, Asumsi. 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 Betul. Jadi eh, yang di sini
yang kita lakukan di sini, mana? Sebentar. Yang kita tulis di sini, yang ini, dia itu sudah benar. Ya, benarnya dari mana? Benarnya pakai hukum ini. Itu hukum-hukum yang sebelumnya kita tahu. Nah, lalu aturan yang ini dari mana dia benar? Kita mengasumsikan. Awalnya kita mengasumsikan dia benar. Ternyata asumsi kita salah ya di akhir karena ada kontradiksi. Berarti kesimpulannya harusnya yang R. Gitu. Jadi awal ini di sini pakai asumsi. Ya, yang pakai asumsi itu yang indirect proof, yang IP ini sama yang direct proof. Ya. Dua itu yang pakai asumsi. Begitu. Oke, silahkan yang mau bertanya lagi. Coba lagi nih, yang nggak terlalu panjang nih. Ya, nih P1-nya P atau Q. Maka negasi P, ini premisnya cuma satu, kesimpulannya adalah negasi P. Oke, silahkan coba dulu ya. Yang ini menggunakan indirect proof. Ibu, saya mau coba ituin, Oke, boleh. jawabannya. Iya, boleh silahkan. Kan PES, saya sebutkan aja bisa Ibu. Coba. Atau ya, jadi kan tadi P1-nya kan P atau Q, terus maka negasi P, kesimpulannya itu kan negasi P, maka asumsinya kan P ya Ibu. Itu benar nggak Ibu dari situ? Ya, jadi negasi dari negasi P gitu ya. Ini Ya, jadinya P. premis. Ya, betul. Yang ini asumsi ya, asumsi yaitu indirect proof. Oke. Lalu gimana tuh? Terus yang P3-nya yang apa namanya? Addition dari dua. Jadi P atau Q. Oke, P atau Q. Ini adisi. Oke, dari nomor 2 ya. Terus, habis itu modus ponens dari 1 dan 3. oke bisa ya. Berarti hasilnya negasi P ya. Ya, 1, 3, modus ponen. Oke, lalu
Lalu conjunction dari 2 dan 4. Iya, betul. 2 P dan P4. Jadi P dan dan negasi P. iya. Oh, ini 24 ya, conjunction. Ya, nah, di sini ada kontradiksi ya. Oke. Lalu Simplifikasi dari 5. P5. negasi P ya, gini ya. 5 simplifikasi. Oke. Betul ya, bisa ya. Ini salah satu caranya. Ya, ada cara lain boleh ya. Pakai misalnya mau pakai hukum De Morgan dulu boleh, atau misalnya mau pakai ini loh, apa modus tollens. Modus tollens itu juga bisa ya. Dari 1 dan 2 nih, ini kan coba nih di sini. Ini kan jadinya P ya. Nih, 1 dan 2 tuh. Dia bisa nggak pakai modus tollens? Negasi-negasi P, biar nggak bingung deh. Negasi-negasi P, negasi-negasi P tuh. Ini pakai modus tollens bisa nantinya. Sorry. Nantinya yang ketiganya itu jadinya negasi P atau Q. Gitu. Ini dari 1, 2 dengan modus tollens. Nanti seterusnya kalian bisa lanjutkan. Jadi akan beda-beda gitu. Yang mana yang betul? Ya betul semua asal memenuhi dengan memenuhi aturan-aturan yang berlaku sebelumnya gitu. Jadi boleh kalian memiliki cara-cara yang berbeda gitu ya. Jadi nggak harus sama, nggak harus selalu ini gitu ya. Jadi boleh kalian gunakan eh, apa aturan-aturan yang sudah kalian pelajari gitu ya. Oke. Lalu baik ya. Ada yang mau bertanya tentang ini? Indirect proof. Oke, kalau tidak ada, hmm, nah kita lanjutkan ke satu lagi yaitu pembuktian tautologi. Agak gimana ya, untuk tautologi ini tuh gampang-gampang susah karena sebetulnya dia bisa pakai tabel kebenaran gitu ya untuk pembuktian tautologi, tapi di sini pembuktian tautologi kita tidak menggunakan tabel kebenaran ya. Lalu gimana cara membuktikan pernyataan tautologi itu? Gitu. Nah, untuk pembuktian tautologi eh, kita bisa menggunakan awalnya kita bisa menggunakan em, direct proof dan indirect proof untuk menggunakan untuk membuktikan tautologi itu sah atau tidak gitu. Tapi dari sebuah argumen seperti ini. Nih. Kalau sebelumnya kan dipisah-pisah ya. Dipisah-pisah mana premis 1, premis 2, kesimpulan. Nah, kalau dalam dalam tautologi itu kita hanya diberikan sebuah pernyataan. Nah, pernyataannya seperti ini. Coba buktikan apakah pernyataan ini sah atau tidak dengan tautologi. Gitu ya. Oke. Kita lihat contohnya agar kalian lebih paham ya.
Jadi untuk pembuktian tautologi ini kita bisa gunakan eh, direct proof gitu ya. Direct proof untuk yang implikasi gitu, implikasi. Oke, kemudian kita bisa menggunakan indirect proof untuk eh, pernyataan apapun ya, untuk semua. Oke, kita lihat nih sekarang bagaimana membuktikan pernyataan ini ya bahwa dia merupakan suatu tautologi. Nah, di sini dia em, apa? Menggunakan implikasi. Ya, jadi kita bisa menggunakan direct proof untuk pembuktian ini. Lalu bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini. Ini kita bisa pisahkan. Yang awal mana tadi? Nah, sampai sini aja dulu. Nih. Ya. Ini kan ada implikasi di sini. Nah, ini kita pisahkan. Anggap ini sebagai konklusinya dulu yang pertama. Ya, jadi kita bisa tulis di sini CP itu conditional proof atau direct proof gitu ya saya bilangnya. Harusnya conditional proof ya. Sebentar, saya lihat dulu. Di kalian kemarin apa ya? Ini takutnya kalian ketukar-tukar dengan istilahnya jadi bingung gitu. Sebentar, saya lihat istilahnya di kalian. Oh iya, conditional proof kalau di sini di slide yang minggu lalu. Aturan bukti bersyarat atau conditional proof. Ya. Oke. Nah, ini kita anggap yang satu itu adalah sebuah pernyataannya. Nah, di sini ini adalah apa? Kesimpulannya. Oke. Nah, kalau di dalam apa? Conditional proof kita berjalan dari kesimpulan, ya kan? Dari sebuah kesimpulan yang mana premis awal dari kesimpulan ini. Oke, maka kita bisa tulis dia menjadi seperti ini. Nah, di sini kita tulis lagi sebagai kesimpulan. Kenapa sih kita tulis sebagai kesimpulan lagi? Karena dia ada tanda implikasi lagi. Gitu, jadi kita boleh tulis sebagai kesimpulan lagi. Oke, nah sudah ada ini. Lalu kalian lihat di sini, ini adalah kesimpulan yang terakhir. Oke, kita bergerak dari A. Ya, bukan premis yang pertama, pernyataan pertama pada kesimpulan. Berarti kita bergerak dari A. Mau menuju mana? Mau menuju E saja. Ya, jadi cukup untuk kasus yang ini menggunakan conditional proof, kita perlu membuktikan E-nya ini. Dari mana? Dari A menuju ke E. Ya. Oke. Dari A sini kita akan menuju ke E. Dengan adisi kita akan A-nya dengan B. Oke. Lalu kenapa mau dengan B? Karena kita akan melihat 1 dan 4 tuh. 1 dan 4 dengan modus ponen. Ya, nanti akhirnya dapatlah modus ponen 1, 4, dapatlah modus ponennya C. Oke, dapat C. C, kita arahkan C ini ke nomor 2 tuh. C atau D, maka E. C atau D, maka E. Berarti kita harus tambahkan D di situ. Ya. Maka kita ambil yang nomor 5. C dengan atau, ditambahkan dengan atau dengan D, dengan
cara adisi. Gitu. Nah, lalu kalian lihat nomor 2 dan nomor 6, ada C atau D, di sini juga C atau D, itu bisa kalian proses dengan modus ponen. Hasilnya adalah yang E. Dapatlah yang kita inginkan, yang E. Gitu. Ya, itu salah satu cara pembuktian tautologi bahwa apa ini namanya, pernyataan tersebut adalah benar. Ya, coba cara contoh lain gimana Bu? Gitu ya. Bentar ya, saya cari dulu contoh yang lainnya. Kita coba di sini ya. Untuk contoh yang lain, aturan tautologi. Buktikan P atau negasi P ini adalah valid dengan tautologi gitu ya, dengan pembuktian Nah, di sini kasusnya dia pakai atau, berarti kita tidak bisa menggunakan conditional proof. Ya, coba kita gunakan yang em, apa namanya, yang indirect proof. Ya, jadi kita akan gunakan indirect proof. Oke. Nah, dengan menggunakan indirect proof, kita menganggap bahwa ini adalah negasinya. Kalau di indirect proof, kita menganggap bahwa harus ada negasi dari kesimpulannya. Ya, berarti kita akan menganggap negasi dari sini adalah benar. Ya, jadi yang pertama kita negasikan P atau negasi P. Ini asumsi. Asumsi dengan menggunakan indirect proof. Ya. Lalu kita masukkan negasinya ke dalam kurung. Maka menjadi negasi P dan negasi-negasi P. Ini dari nomor 1 dengan menggunakan hukum De Morgan. Oke. Nah, sebentar. Oh, ini udah langsung ini ya. Ini sudah langsung kontradiksi ya. Kalian lihat di sini kan negasi P dan P. Begitu ya. Ini kan sudah langsung kontradiksi ya. Sudah langsung kontradiksi, berarti kita harus mengarahkan dia ke dalam sini, ke dalam awal. Ya, maka kita bisa apakan? Kita bisa eh, pakai DS. Lihat juga. Pakai DS, oh bukan DS ya. Pakai simplifikasi. Sorry, pakai simplifikasi. Kita mau ambil yang mana nih? Kita misalnya mau ambil yang P.
gitu ya, dari nomor 2 simplifikasi. Oke, setelah itu simplifikasi, maka kita gunakan addition. Yang keempat, P atau negasi P. Ini untuk yang ketiga, addition. Ya, sudah terbukti ke sini. Bu, kok jadi bolak-balik sih? Emang seperti itu. Gitu. Jadi kita ingin membuktikan ini dengan cara-cara atau aturan-aturan yang kita tahu. Nih aturan-aturannya ini gitu. Tapi jadi seolah-olah kayak dibuat-buat gitu. Ya memang betul gitu. Kita harus bisa jeli melihat pernyataannya dan kita harus bisa menghubungkan dengan aturan-aturan yang kalian miliki sebelumnya. Memang seperti itu. Memang seolah-olah seperti yang dibuat-buat gitu, seperti yang di apa? Kok bolak-balik gitu. Memang seperti itu. Gitu. Yang penting apa yang kita inginkan terbukti dengan aturan-aturan yang sudah kalian punya gitu. Oke, yang mau bertanya silahkan. Coba di sini ada soal lain kalau nggak salah ini nih. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita latihan soal aja supaya kalian lebih bisa paham. Oke, ini kan ada 3 soal. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Silahkan kalian pilih saja 2 soal dari 3 soal ini. Pilih 2, dikerjakan sekarang karena kita masih ada waktu ya sampai setengah 6. Dikerjakan sekarang dan langsung dikumpulkan. Ya, langsung dikumpulkan di Microsoft Teams-nya. Teams-nya di situ saya sudah masukkan minggu kelima, di folder minggu kelima, kumpulkan di MS Team minggu kelima. Ya, di situ ada folder tugasnya. Paling lambat jam 9 ya, jam 9 malam ya. Paling lambat hari ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 30 pukul 21.00. Ya, jadi silahkan seharusnya sekarang kan masih ada waktu nih kalian langsung kerjain aja, langsung kumpulkan gitu. Jadi nggak usah tunggu sampai jam 9 gitu. Mumpung masih ingat ya, ini dengan menggunakan indirect proof ya, yang baru saja saya jelaskan. Oke, kalau misalkan masih bingung, boleh WA saya. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng yang bingungnya di mana. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Sudah tinggal 2 pertemuan lagi, berarti sebelum UTS ya. Minggu depan kita membahas mengenai satu lagi keabsahan argumen, lalu nanti minggu depannya lagi kita latihan-latihan soal ya, eh, agar kalian lebih siap untuk UTS-nya. Gitu.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk Zoom-nya saya cukupkan sampai sini. Silakan kalian lanjutkan dengan tugas mandiri. Ya, jangan lupa dikumpulkan di Microsoft Teams-nya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih, Ibu. Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Ibu. sama-sama.